Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala. Sahabat Gus Faiz dimanapun Anda berada, sore ini saya ada di saungnya Kang Aweh nih. Dan alhamdulillah bisa berjumpa dengan tokoh nasional kita, beliau Kang Haji Toto Iskandar SE. Nah, ini orang sering mengenal beliau ini sebagai HTI. Ya. Tapi HTI bukan berarti organisasi terlarang ini. Ini mah HTI yang dinanti-nanti banyak orang. Amin. Karena beliau ini kiprahnya tidak hanya di Kampung Setu di Ciledug, tapi beliau dari mulai kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Ini ada catatannya nih, beliau ini Dewan Koperasi Daerah, Ketua Kabupaten Bekasi. Udah gitu, selain daripada di kabupaten ini, beliau pun sebagai Ketua Umum Puskud Jawa Barat, Pusat KUD. Dan nambah lagi nih, Ketua Orlem, Organisasi dan Kelembagaan. Organisasi dan Kelembagaan. Ya. Dan ada satu lagi, saya pengawas Dekopin Pusat. Pengawas Dekopin Pusat. Yang ketuanya Pak Nurdin Halid. Saya pengawasnya. Subhanallah nih. Jadi beliau ini memang kalau banyak organisasi atau bahasanya poligami di dalam organisasi didukung Pak Majikan, Kang. Didukung. Tapi kalau poligami di rumah tangga, woi, piring bisa ngelayang. Mual abi mah. Mual. Rada didukung saeutik. Alhamdulillah ya. Ya. Kumaha Kang kabarna? Alhamdulillah saya. Nah, ieu mah sambung-sambung Kang. Akang asli Setu. Asli. Didikan pesantren tradisional. Ya. Di Gendur. Jarang-jarang aya budak santri kasarna kan ya. Pesantren tradisional, iya kiprahna nasional ya. Nah, tak abdi kita ngerti tah. Ade mah aslim ka guru intina mah. Nah, gitu. Mungkin di dia ya sahabat Gus Faiz semuanya nih, kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dari sosok beliau ya. Beliau ini tampangnya tampang reman tapi jiwanya jiwa kiai. Amin. Alhamdulillah, tentunya kita ambil hikmah, ambil pembelajaran bagaimana kiprah Akang nih dari awal sampai akhirnya mendapatkan mandat besar, amanah besar sebagai ketua umum di jalurnya koperasi. Ya. Nah, maka Kang coba berkisah lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Toto Iskandar. Kebetulan saya terlahir di Polres Bekasi. Bapak saya polisi, bapak saya asli dari Garut, Cibatu, pesantren Kresek lebih ininya di daerah Gunung Kancil. Ibu saya asli dari Ciledug, saya lahir di Bekasi dan besar di Bekasi sampai tua ini saya di Bekasi. Saya awalnya pedagang pupuk yang ada toko saya di Pasar Setu, Pelapatan dekat Masjid Al-Falah. Ya, dalam kurun waktu saya menjadi anggota KUD. Pada tahun 96. Terus saya 98 saya dijadikan sekretaris KUD. Kabupaten. KUD Setu, kecamatan. Mas kecamatan. Iya, tahun 2000 saya diangkat menjadi ketua KUD Setu. 2005, ringkas cerita langsung kita ke 2005, saya menjadi kepala perwakilan Kabupaten dan Kota Bekasi Puskud Jawa Barat. Nah, setelah berkiprah 98 saya diangkat menjadi ketua KNPI Kecamatan Setu 2 periode. 2 periode KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan alhamdulillah setelah 2 periode saya diangkat juga menjadi bendahara umum KNPI Kabupaten Bekasi. Ya, seperti itu. 2008 saya diangkat menjadi ketua bidang usaha Pusat KUD Jawa Barat. Nah, 2011 saya diangkat menjadi ketua umum Pusat KUD Jawa Barat di Soekarno-Hatta 641 kantor kami di dekat UNIBI, Universitas Bisnis Indonesia. Dari situ saya hanya ingin mencoba bahwa kita sebagai orang yang tidak berpendidikan, saya mampu. Insya Allah kita mampu. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa pendidikan itu hanya sebuah pembuktian, hanya ijazah. Tapi pengalaman adalah sebuah pembuktian sebagai itu jati diri.
Jadi saya berpedoman visi misi itu, visi misi, kalau Akang menjadi caleg atau apapun, bikin visi misi, itu buat saya fiksi. Tapi kalau rekam jejak, itu pasti. Jadi istilah orang kulon mah, pokoknya tempukeun bae tapakna. Tapak lacak. Ya, jadi saya tidak berpendidikan tinggi, tapi lihat perjalanan hidup saya tidak sekolah tinggi, karena saya punya moto 3, garis tangan, campur tangan, buah tangan. Ya. Garis tangan 1000 kali kita tidak sekolah. Kalau Allah sudah tunjuk kita bisa akan jadi pemimpin, mau ngomong apa? Tentunya kalau garis tangan itu tidak cukup garis tangan saja. Harus ada campur tangan. Ada orang yang menginginkan kita menjadi pemimpin. Ya kan? Jadi ada orang yang mendorong. Bohong. Orang besar tidak ada yang membesarkan. Orang besar pasti ada yang mendorong, yang membesarkan. Saya punya tokoh ya di dalam hidup saya namanya Pak Ian Rasad. Pak Ian Rasad itu orang yang mendorong saya, Ji, berorganisasilah. Kalau lu nggak berorganisasi, lu bisa ngomong aja kagak ketahuan. Tapi kalau lu berorganisasi, setidaknya lu dikenal. Banyak silaturahmi, memanjangkan rezeki dan memanjangkan umur. Baik ketua. Nah di situ, dari garis tangan, campur tangan, ada orang yang menginginkan jadi pemimpin kita, buah tangan. Setelah kita jadi pemimpin, apa yang kita perbuat untuk anggota kita? Makanya dalam jenjang waktu itu tidak ada yang mustahil buat kita. Jadi kita hidup itu adalah berputar. Kita sukses dari masalah. Kita bisa menyelesaikan masalah karena kita pernah didera masalah. Pemimpin yang baik, pemimpin yang berani ngambil resiko. Pemimpin yang buruk hanya duduk manis, menindaklanjuti pemimpin sebelumnya, tidak mau ngambil resiko. Jaga aman. Jaga aman. Seburuk-buruknya kita pemimpin yang bisa mengambil resiko, kalaupun toh salah, kita bisa perbaiki. Ya. Jadi saya punya prinsip 6 aspek menjadi leadership. Yang pertama, network power, jaringan. Jaringan kita kuatkan di seluruh lini. Saya tanya, Akang sebagai caleg, suara kiai dengan suara dongdot sama nggak? Sama. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, tidak ada punya pikiran siapa itu orang yang lebih baik. Kalau kita menjadi pemimpin, jangan sekali-kali mulut kita bahasanya aku, bahasanya saya. Nggak ada di dalam organisasi. Dalam organisasi adalah bahasanya kita. Bahasanya adalah kami. Tidak ada yang dominan dalam sebuah organisasi. Kita semua sama. Ya, makanya Akang harus tahu antara ketua dengan kepala. Kalau ketua DPR, kepala daerah, bupati, itu beda kan maknanya. Kepala daerah, misalkan memutuskan suatu program deadlock, dia bisa memutuskan karena dia kepala. Tidak perlu dia minta pendapat ya, pendapat dia perlu, tapi pendapatnya itu udah sharing, dia bisa memutuskan sendiri dengan maklumat keputusan bupati. Selesai. Tapi kalau ketua DPR, kolektif kolegial, diputuskan oleh bersama. Jadi yang namanya ketua tidak bisa memutuskan sendiri, harus melalui pleno ataupun paripurna. Ya, seperti itu. Jadi jaringan kita kuatkan dari semua holder. Jangan kita mentang-mentang kita tahu agama, bergaulnya dari lingkungan agama saja. Tidak. Harusnya kita justru bergaulah dengan preman-preman atau dengan anak-anak jalanan. Sehingga mereka mengenal diri Akang, terus mereka terbawa oleh Akang. Maka jangan punya prinsip, jangan ngajarin ngaji dulu dah. Ahlak kita aja dulu benerin di kampung. Setelah kita bener, nanti itu orang preman-preman ngikutin kita kok. Kalau untuk kayak siang ngaji, dia nggak marah. Ya lu urusan lu lah ngaji mah, bukan urusan gua, kira-kira seperti itu. Awali dari sendiri ya. Awali dari sendiri. Kita menjadi cocodot. Cocodot artinya nah, kan? Contoh-contoh dari orang terhormat. Itu bagaimana kita menyontoh diri kita di lingkungan kita. Kalau kita udah dianggap si A, dia bener, tampangnya begitu aja, mereka bisa jadi tokoh. Kan ada masalah, orang bisa membantu menyelesaikan. Arti pengajian, dia ngikut juga sekalipun dia pakai pakaian kayak gitu. Nah itu. Jadi lebih ke jati diri kita. Berbuat baik, sekecil apapun, nanti masyarakat kita akan mengikuti perbuatan kita. Ya, yang kedua, tadi baru networking, jaringan.
Yang kedua baru member power. Member power kalau Akang menjadi kiai berarti apa? Santri-santri diberdayakan. Bagaimana santri ini jangan mulu ngurusin dunia, ngurusin akhirat. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirat, bukan pinar. Carilah olehmu kebaikan di dunia untuk bekal di akhirat. Yaitu kasih branding santri bahwa Anda menjadi santri, bahwa tujuan hidup kita adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Makanya kalau misalkan Anda mau mencari dunia, harus agamanya dulu dikupas. Itulah tugasnya santri. Jadi Anda sekali menjadi santri, saha-saha santri nu mahabah ka guruna, lamun yang mengenai jadi kiai nu barokah, nu berkah. Lamun maneh nanti jadi kiai, jadi pengusaha eta si santri bakal dunianya seueur. Eta cik guru abdi. Ang Aceng, Ang Muayyad Abdul Muksin Picung. Ya. Member power, berdayakan anggota orang, santri-santri orang, masyarakat orang, supaya mereka layak hidup di kampungnya. Maksimalkan. Nah ini saya bukan untuk menggurui atau apa, ini sharing aja dengan Akang ya. Bahwa saya juga orang yang doib, orang yang ahli salah. Cuman hanya memberikan pengalaman hidup saya untuk mudah-mudahan cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok. Ya, tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada itu manusia yang malas. Member power itu berdayakan anggota kita supaya anggota kita bisa siap pakai seandainya keluar dari pesantren. Dia siap hidup. Tidak hanya menjadi ustadz, tapi dia menjadi usgar. Ustadz sudagar. Ustadz tapi kaya. Abdurrahman bin Auf. Amin. Nah, seperti itu. Jadi menciptakan member power itu menciptakan orang yang siap pakai setelah dia mengenyam pendidikan, pas keluar dia udah berani tarung dalam hidupnya. Nah, yang ketiga ini yang akan dilakukan media power. Diekspos, bukan dikuasai, diekspos keberadaan kita, jati diri Akang sebagai YouTuber, diekspos di IG, di Twitter, di Facebook, di TikTok, supaya dia kenal keberadaan kita, tapi yang positifnya. Seandainya ada hal-hal yang kita miring atau salah kata, ya kita manusia. Manusia itu sifatnya salah. Ya, diluruskan mungkin. Nah, iya, seperti itu ya Kang. Jadi media power diekspos oleh media, keberadaan kita, keberadaan usaha kita, keberadaan pesantren kita, keberadaan institusi kita, ke diri kita, supaya mereka tahu. Jangan sampai taunya Akang ahli agama tapi mereka tidak tahu. Diviralkan. Diviralkan. Kalaupun emang salah, saha-saha jalma hirup sabada kami, eta jalma akan menemukan keriweuhan. Riweuh. Karena nah, lamun jelema akal sehatna bisa nutupan nafsu, eta jelema melebihi daripada malaikat. Karena malaikat mah dibere akal tapi tidak dibere nafsu. Ari jelema mah dibere nafsu jeung dibere akal. Malaikat mah hayangan ieu meuli mobil Fortuner. Komo nyandung mah. Nah, hari orang mah kan kakarak boga penghasilan 50 juta geus kamol 2 kali. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi diekspos. Yang keempat, bisnis power. Akang jangan hanya punya usaha ataupun punya pekerjaan hanya satu lubang. Misalkan Akang itu di dunia pendidikan agama. Seandainya Akang menjadi kiai, seandainya Akang menjadi guru, seandainya Akang menjadi karyawan, kita jangan lupa usaha sampingnya. Minimal kalau kita jadi kiai kan bisa kita bikin warung kopi supaya santri teh kemana-mana ngopi. Bila perlu bikin koperasi kopontren, koperasi kos pesantren. Kayak daftar ke Akang ya. Daftar ke saya, badan hukumnya gratis dari saya. Saya akan panggil Bu Ida, kepala dinas koperasi, akan membantu kopontren-kopontren yang ada di Kabupaten Bekasi supaya layak hidup. Karena dari ilmu koperasi dari kita untuk kita kembali lagi pada kita dengan asas gotong royong. Berarti apa? Bisnis power. Brand bisnisnya orang sarungan harus punya usaha. Usaha yang dikemas dalam pondok pesantren. Daripada pesantren, santri-santri, warung-warung mana, lebih baik beli di warung koperasi. Atau kalau tidak suka banget belanja di warung koperasi, belanja di warung tetangga. Toh seandainya kita meninggal pun tetangga dulu yang ngabarin ke keluarga kita. Iya kan? Kalaupun kita belanja di warung tetangga, setidaknya kita sudah bisa membantu anaknya sekolah. Tetangga kita. Kadang-kadang orang kita kan sombong. Kalau udah punya penghasilan rada dikit, belanjanya pengen ke mall kan gitu. Nah kira-kira gitu. Bayarnya kontan ya. Bayarnya kontan, perlu donasi. Nah itu. Jadi bisnis power,
budayakan di dalam pesantren ataupun di dalam sebuah pendidikan ada warung koperasi, waserda koperasi. Yang kelima, sipil power. Ajak, setelah kita punya kopontren, ajak santri yang punya orang tua belanjanya juga di warung pesantren. Jangan Pak, Mak, wayahna karena uing mondok di pesantren, karena di pesantren ayah koperasi, wayahna Bapak, Mak dibang beli gula mah tuh di koperasi, di koperasi kopontren. Aja, kalau bukan kita yang membesarkan, siapa yang membesarkan? Ya, yang terakhir adalah politik power. Peran eksekutif dan legislatif membantu keberadaan kopontren keberadaan pendidikan apapun itu dibantu oleh eksekutif dan legislatif di dalam perundang-undangan yang ada di Kabupaten Bekasi. Perbub kah? Perda kah? Payungi santri dengan perdanya. Peraturan daerah bahwa santri di Kabupaten Bekasi keluar santri bisa diterima di industri karena Kabupaten Bekasi adalah daerah industri sampai ada 7.000 pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Masa sih saya cuman santri-santri kita yang se-Kabupaten Bekasi cuman ada 20.000 tidak bisa layak hidup mereka. Nah, itu jadi perannya ada siapa? Bupati. Perannya ada di siapa? Legislatif, DPR. DPR bikin undang-undang untuk masyarakatnya. Eksekutif yang mengeksekusi undang-undang itu. Kira-kira seperti itu kan. Jadi itu dari saya, riwayat saya bahwa kepada teman-teman semua jangan minder bahwa kita berasal dari orang kampung. Saya tidak merasa besar atau gimana, saya belajar dari kenyataan bahwa saya dari kecil nggak punya orang tua, saya bader, tapi hari ini saya ingin membuktikan bahwa hidup itu adalah berputar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tidak mimpi bisa ketemu Kiai, tapi insya Allah hari ini saya bangga dan mudah-mudahan apa yang saya omongkan di dalam YouTube ini, bila mana ada salah, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, itu keluar dari diri saya pribadi. Tapi bila mana ada kata-kata saya, setidaknya bermanfaat untuk satu orang saya, yaitu mungkin hanya bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya. Seperti itu. Silakan Pak. Sebenarnya kan ada bahasa likuli syai'in maziyah ya. Setiap orang ini ada magiannya masing-masing, ada bagiannya masing-masing, ada bidangnya masing-masing. Memang alhamdulillah. Saya pulang dari pondok itu tahun 2010, bisa dibilang 2009 akhir, 2010 berkiprah di pesantren sampai saat ini. 2011 saya bekerja di salah satu perusahaan di perbankan. 2011, 2012 saya resign. 2011 saya masih di sekolah. 2012 saya kerja di perusahaan. 2013 saya resign. 2014 saya bikin usaha. Saya punya CV. Alhamdulillah general trading sampai sekarang masih bisa berjalan alhamdulillah dengan perusahaan dan sebagainya. Pada intinya memang kita harus dituntut untuk mandiri. Kalau santri ya memang harus seperti itu sejatinya. Cuma memang terkadang ya kita tidak menafikan, tidak semua orang berpikir jauh, tidak semua orang berpikir mandiri ya. Ini menjadi PR bersama. Tentu Akang juga dengan rumah koperasi besar yang ada Akang di dalam sebagai ketuanya ya. Tentu sebelum membesarkan Jawa Barat ataupun pentas nasional, pastinya kita kan aslinya dari kampung pun ingin membesarkan kampung halaman. Itu pasti ya. Itu pasti. Nah, tentunya ini mungkin ada nih Akang nih harapan, ada nasihat untuk sahabat-sahabat kita ya di wilayah saya Cibarusa ataupun di Setu. Menyikapi kondisi sekarang, ada bahasa sarjana susah kerja ya, apalagi santri yang nggak punya kerjaan begitu ya. Nah intinya ini apa namanya, Allah perlihatkan ya, Akang kalau bicara sarjana ya alumni pesantren ya, tapi Akang kok bisa sampai di nasional dan sebagainya. Tentunya ada satu pegangan yang menjadi kunci sampai Akang bisa menggapai karir yang alhamdulillah sampai saat ini. Nah, apa nih kuncinya dan nasihat buat sahabat-sahabat saya juga nih, para pemirsa dimanapun Anda berada nih, apa kunci kok sampai bisa sejauh ini? Ya mungkin bukan nasihat ya. Kalau nasihat berarti saya menggurui ya. Ya mungkin lebih ke pesan-pesan aja saya. Saya punya prinsip itu jitu Kang. Jitu ejaan lama kayak Ji Samsu ya, jitu, D J I T U. Jitu. Jitu.
Ya, jadi jitu kita itu kalau hidup itu jitu sama jamu jati kendi ya. Jamu jati kendi. Jitu itu ya jahan lama. Yang pertama diawali dengan huruf D. D. Nah, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, kalau kita ingin bisa mendapatkan sesuatu, ya tentunya harus D. Disiplin. Disiplin ya. Apapun kita, misalkan usaha kita dagang, usaha kita di koperasi, kalau kita menjadi pengurus koperasi atau jadi ketua koperasi atau kita menjadi owner pemilik dagang, sebelum pembantu kita bangun, kita sudah bangun duluan. Karena disiplin itu penting dalam sebuah organisasi maupun sebuah manajemen perusahaan. Makanya orang karyawan kalau 2-3 kali prestasi telat ya dipecat. Ya karena itu disiplin. Yang kedua adalah J. Harus punya J, jujur. Kalau orang disiplin dan jujur, bos akan sayang kalau kita menjadi karyawan. Kalau saya memang dari kecil, ya Allah, saya nggak mau jadi karyawan. Setinggi apapun jabatan saya, tetap saya karyawan, orang digaji. Tapi sekecil apapun saya menjadi pengusaha, sekalipun pengusaha cilok, saya tetap ownernya, pemiliknya. Nah, itu budaya kan, yang kata Akang. Ya. Kenapa ijazah mahasiswa, sarjana kagak laku? Karena image orang tua kita dulu, dulu, ini mas saya paradigma nih. Lu buru-buru lulus SMA, ntar lu bisa kerja di pabrik. Wah, iya. Kan itu paradigmanya. Tidak pernah orang tua kita kadang-kadang lu di STM, ntar lu keluar bikin bengkel. Nanti kan setidaknya lu bisa ada bocah nganggur di saya itu yang kagak sekolah, lu bisa bantu lu. Nah, kadang-kadang kita lupa. Orang kita itu kalau ditawari, lu mau jadi pengusaha, apa lu mau jadi karyawan? Itu milihnya karyawan yang instan. Karena kalau karyawan hari ini kerja, bulan besok kan gaji. Zona aman itu. Zona aman. Tapi kalau jadi pengusaha, cuma 2. Untung rugi. Selesai. Investasinya jangka panjang. Nggak ujuk-ujuk menjadi kita usaha, langsung bisnis kita lancar. Pasti ada kerikil-kerikilnya di dalam. Ya itu yang indahnya, gitu, ya. yang indahnya. Makanya saya pengen, kenapa saya selalu pengen, gua mah anak saya semuanya di pesantren. Anak saya lulus SD nggak mau di pesantren, saya usir. Itu prinsip saya keraskan. Anak saya semuanya keluaran dari Lugo. Habib Hasan Baharun. Habib Hasan Baharun. Yang paling lama itu anak saya nomor 2, 11 tahun. Mengabdi 2 tahun di sana. Dan nama anak saya dulu waktu saya sekolah SMA, saya pengen nama itu Prengki. Kalau anak cewek, anak saya Najaret. Ternyata apa? Saya tidak boleh pakai bikin nama. Akhirnya apa? Nama anak saya pertama itu guru saya yang ngasih nama. Siapa? Abdul Mufti. Kata saya, aduh norak pisan, Bib. Nama anak saya Abdul Mufti. Saya pengen nambah. Siapa? Tiji. Kenapa Tiji? Saya dulu pernah pacaran sama orang Padang. Ntar jangan di-expose nih. Ya Tiji lah, saya inti Tiji ya. Tiji itu singkatan kan. Toto Iskandar. T-nya, T-nya. D-nya Dan. J-nya Juwita Ilago. Nah itu jadi Tiji. Jadi kata guru saya, Ji, nama itu nyapatin. Harus pakai ujungnya yang ada keislam-islamannya. Ya udahlah saya tambahin Muhammad Tiji Abdul Mufti. Jadi saya anak pertama, saya pengen ngasih nama dari saya namanya Muhammad Tiji. Dari guru saya Abdul Mufti. Saya saking nurut ke gurunya, oke. Ya seperti itu. Karena saya jujur, saya ingin mengabdi kepada guru saya. Nah sekarang Ji, kita mau jadi leader, mau jadi karyawan, kita harus punya inovasi. Jangan monoton. Kalau kita misalkan dagang, ya tentunya kalau dagang itu sama aja kita demen sama perempuan. Ya. Dagangan itu ditata. Kenapa Indomart, Alfamart laku? Karena dia tata. Dia ngejual desainer. Orang kita dagangnya kadang-kadang pakai bale, ditaruh kue-kue. Ya jadi tidak menarik. Jualnya kenyamanan. Kenyamanan. Nah makanya kalau kita jadi leadership, dari pemilik jadi owner, ya harus. Kalau dagang itu sama aja dengan kita demen sama perempuan, lelaki demen sama perempuan. Berarti apa? Dagangannya harus ditata sedemikian rupa sehingga pembeli itu nyaman buat beli. Akang aja kalau datang belanja warungnya, waduh kos kieu banget kumuh loba lebu. Males kadang-kadang orang kan, rek dahar kopi ge ngadahar kuehna kan rada jangan-jangan campur lebu. Kan gitu. Nah, ini brandnya harus dirubah. Ini pesan saya harus dirubah. Tata dagangan kamu sedemikian rupa, masalah urusan kita mau jadi karyawan, niatnya hanya mencari rezeki yang halal. Hanya untuk semata-mata ibadah pada Allah. Urusan kayanya itu urusan Allah. Mau dagang pun jangan merasa, oh saya mah kalau enggak kita resomea, kalau kita enggak ijab kabul, kalau enggak itu kita enggak bakal kaya dagang. Salah.
Dagang itu nawaitunya Inilah. lillah. Dagang melebarkan kewajiban kita sebagai umat yang harus berusaha, urusan kayanya urusan Allah. Kira-kira seperti itu, Kang. Jadi inovasi. P-nya bukan toto, Nah, tekun. tekun. Ya, dagang kan nggak ujuk-ujuk bakal rame wae. Orang kudu tekun. Aya kadang-kadang terigu di topoan, ada binatang orang ayak. Bersihkan. Iya kan tekun. Punya bukan unang. Apa? Ulet. Mulut. Ya, jadi jitu itu disiplin, jujur, inovasi, Inovasi, tekun, tekun, ulet. bulat. Ya, itu pesan saya. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, kalau berusaha, jangan melihat hasil. Usaha itu kita emang satu seneng, kedua kewajiban, yang ketiga mencari ridho Allah. Selesai. Selesai. Iya kan? Wahabi, ya wahabu ilman, wal hikmatan, ya rizki, ya roja kukunli musahila. Oh. Dalam geneta. Jadi kita bekerja hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Demikian kan? Alhamdulillah. Ini Kang, saya juga kan memang di tahun politik ini kan maju ya, Siap. sebagai calon legislatif. Tapi sejatinya ya memang tidak ada planning. Ya. Karena memang saya pure di dunia dakwah. Cuma tadi karena diperintah sama guru. Maka judulnya ketika saya ditanya sama mertua saya, ditanya sama saudara-saudara saya, apa motivasinya? Ya. Dan gitu. Nanti gimana kalau kalah? Ya. Nanti gimana kalau menang? Saya cuma bilang tujuan saya itu guru saya. Gimana ceritanya saya nyenengin guru saya. Kan saya bilang gitu. Ya, ya. Gimana caranya saya nyenengin guru saya apa yang diarahkan oleh guru saya jalani. Nah, karena ridhonya orang tua itu kan ada keterikatan dengan ridhonya Allah. Ridho Allah biridho walidain. Itu yang jadikan saya pegangan. Ya makanya tetap saya jalani ikhtiar dan sebagainya. Ya. Saya bersyukur ini nggak nyangka nih lagi Ya, kita hanya digerakkan Allah. Nah, itu. Abdi emang gerulin. Apalagi ini beliau alumni Gentur dan saya alumni Warudoyo. Amin, amin. Kita ya guru kita saudara lah. Jadi intinya Seikhwan. saguru saya ilmu sama-sama jalurnya dari Gentur. Amin, amin, Ya. amin, amin. Dari Mama Satibi Al-Kunturi, Mama Kurtubi Al-Kunturi ya. Ya. Nah, intinya seperti itu ya, sahabat Gus Faiz. Ambil hikmah dari setiap pertemuan dimanapun, insya Allah. Kadang kita bicara hikmah, kita lupa sabab. Ya. Karena sebelum likulli syai'in hikmatun, ada likulli syai'in sababan. Nah, sebagai setiap sesuatu ada hikmahnya, nggak bakalan kita bisa mengambil hikmah kalau tidak ada sebab. Ya. Tentunya Akang juga bisa sekarang menjadi ketua dari mulai Kabupaten Bekasi sampai nasional di dunia koperasi, pasti ada sebabnya. Pasti. Ada latar belakangnya, Ya. nggak ujung-ujung meletek, Ya. gitu ya. Langsung jadi ketua, pasti Ya. ada proses. Nah, tentunya sebagai penutup nih dari pertemuan di sore ini, Siap. ya, coba saya mohon ke Akang nih, apa yang melatar belakangi Akang sampai saat ini eksis di dunia koperasi? Ya. Itu nggak kepikiran di dunia politik, Ya. nggak kepikiran di dunia yang lain nih. Ini Siap. malah koperasi. Ya. Nah, ini sebagai penutup, mangga Kang. Ya, baik. Semua jamaah, sadayana, ya penonton YouTuber, mohon nanti setelah acara ini tolong di like dan di subscribe ya. Saya pribadi, ya ini di wawancara saya sudah hampir kurang lebih 1 jam ya Kang ya. Mungkin 29 menit. 29 menit. Ada kata salah dari saya, ada omongan yang kurang berkenan. Saya mohon dimaklum karena saya manusia biasa yang tidak lupa daripada kesalahan dan kehilapan. Untuk itu saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga koperasi yang saya pimpin, saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sekali lagi, bila mana hari ini omongan saya, diskusi saya silaturahmi saya dengan Kang Kiai ada manfaatnya minimal untuk kita semua, ya itu silahkan dijalankan. Dan semoga apa yang saya bicarakan dengan Pak Kiai hari ini ada manfaatnya. Amin. Untuk semuanya, untuk kita semua. Nah, saya sebagai penutup, sekali lagi, satu dalam hidup kita itu, mohon kita sering-sering minum jamu jati kendi kan. Jati kendi. Jamu jati kendi. Itu gratis setiap hari.
Kenapa saya memilih koperasi daripada memilih politik? Dulu saya pernah berpolitik. 2009 saya berpolitik. Saya jadi. Dan saya jadi dari Dapil 1. Suara saya terbanyak. 14.000 suara dari kecamatan saya itu saja. Saya dari Golkar. Hari itu saya didatangi guru saya, putranya Ang Aceng, Ang Yusron, dengan putranya Habib Umar Alatas, Habib Muhammad bin Hud. Habib Umar bin Hud. Nah, putranya Muhammad. Ya. Beliau datang, telepon saya, dia mau nginep di rumah saya. Oh, nginep, saya mau ngajak ke luar Batang. Beliau datang sampai rumah saya, maaf Bib, Ang, besok saya dilantik 2 hari lagi. Saya nggak bisa ikut. Udah supir saya saja sama ponakan saya Idrus, yang punya toko Indra Patrama. Oke. Mangajian tok, kata guru saya Ang Yusron, ulah jadi DPR bisa Ang teri doen. Nah gitu. Ya sudah, saya kan gampang. Jas sudah ada 3, saya udah jahit jas. Tiba-tiba baru sampai jam 2:30 pada pergi ke sana, saya dirampok. 2009. Yang diambil itu semuanya ijazah saya, semuanya. Mobil nggak ada yang diambil satupun. Mobil saya pada saat itu ada 3, nggak ada yang diambil. Cuma ijazah. Dan mungkin ini adalah warning buat saya dari guru saya, bahwa guru saya nggak ridho lah. Makanya saya jelasin, katang di telepon saya, guru saya, Mang Yantona tenan naon? Nah, alhamdulillah nggak apa-apa, Ang. Ya rampoknya lah ada balagur geuning abdi di ieu deui. Ya sudah. Geus tong diuruskeun. Nah, yang DPR. Ya sudah saya mundur. Ini mundur. Nggak diurusin sama saya. Ya sudah, bayangin, saya habis dalam percalonan habis kurang lebih 600 juta. Punya honor berarti zaman saya itu 17 juta saya tinggalin. Ya. Mungkin hanya orang stres ya yang bisa melakukan itu, nggak diambil. Karena saya dulu kan, saya Gatot Topan meninggal, saya PAW-nya sama Kiai Iip pada saat itu. Nah dari situ saya belajar, udah saya koperasi saja. Nah ternyata kenapa saya menggeluti koperasi dengan pesantren, dengan santri itu sama. Asasnya adalah gotong royong, dan asasnya tidak ada keputusan tertinggi dalam sebuah organisasi koperasi adalah SHU, rapat anggota. Jadi rapat anggota itu yang diputuskan bahwa kita pala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, duitnya dibagi-bagi di dalam rapat pertanggungjawaban. SHU, sisa hasil usaha. Nah dari situ, udah, saya dari dagang dan dari koperasi saya mendidik anak saya. Alhamdulillah sampai saat ini, saya di koperasi eksis, tidak mau ke dunia lain. Karena dalam koperasi, saya menemukan satu, kenyamanan saya dalam bekerja, saya hobi di koperasi. Karena apa? Saya mengedepankan tangan di atas kan. Ya. Tangan di atas itu banyak orang yang kaya-kaya, tapi dia tidak bisa melakukan itu karena mungkin ya harta buat dia adalah segalanya. Tapi saya diajarin sama ibu saya, tangan di atas itu tidak harus selalu besar, tapi yang kira-kira lu ridho. Tapi jangan sekali-kali lu tangan di bawah. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Itu yang mendasari saya eksis dan konsisten, tidak keluar dari koridor koperasi. Kenapa? Saya minum jamu jati kendi tiap hari. Satu, dalam memimpin koperasi itu jamu. Jaga mulut kita setiap hari, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jadi jati kendi itu jaga mulut setiap hari? Bukan, jamu. Jamu aja. Oh, jamu aja. Jamu itu jaga mulut. Jaga mulut. Jangan nyakitin orang. Setiap hari kita jaga mulut kita, jangan sampai nyakitin hati orang. Jati. Setiap hari kita jangan suujon sama orang. Jaga hati kita. Oh, ya. Agar positif thinking. Ya, misalkan ke Akang mau nyalon, katanya Akang latar belakang pesantren, ya sudah, kalau emang ya kiai-kiai tidak mengisi di legislatif atau di mana, siapa yang membuat undang-undang? Cuman kalau zaman dulu kan ulama umaro, ya, tugas ulama membenarkan umaro. Ya. Nah kalau zaman sekarang kan sudah zaman akhir zaman ya, harusnya ya ulama juga ya masuk di umaro, silakan, karena untuk meluruskan hal-hal yang kira-kira tidak baik untuk rakyat, ya ulama mas setidaknya dia pernah pesantren, bagaimana berbuat untuk rakyatnya. Itu saya dukung, silahkan Akang maju, tapi maju karena Allah, karena emang harus mengisi Kabupaten Bekasi dengan orang-orang yang cinta dengan Kabupaten Bekasi. Ya. Jati, jaga hati kita, positive thinking, jangan datang orang ke rumah, wah siapa mari nginjem duit ya kain, nah, positif aja lah. Beda salam nogi itu. Nah, ya itu setiap orang datang ke rumah kita, siapa tahu malaikat, kita kan nggak tahu. Nah, kendi.
namanya kita leader, akang namanya kiai, murid-murid anu bader, aya nu hese, jaturna. Kendalikan diri. Ulah emosi akang ke jadi setruk. Kendalikan diri. Dikendalikan. Jadi kalau kita lagi ngajar, ngawuru ka santri, santri nu baong, anu bebel, ya orang kudu kendalikan diri orang. Hilim. Itu kan dari saya. Jadi jamu jaga dikendi itu, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Demikian, seperti itu. Ya, sahabat Gus Faiz, ini banyak sekali istilah-istilah yang mungkin nyentrik ya, dari beliau, karena beliau pun gayanya pun nyentrik. Ya, amin, amin lah ya. Nah, subhanallah ya. Banyak nasihat dari beliau dan tentunya ini akan menjadi jamu tersendiri untuk kita semua. Amin, amin. Semoga dengan kiprah beliau di koperasi ya terus semakin tinggi, semakin menebar manfaat untuk semua. Amin, amin. Ini mohon maaf, sahabat Gus Faiz, kondisi saya memang lagi batuk ini. Ya. Jadi makanya sebentar batuk dan sebagainya. Tapi walaupun mungkin sedikit terganggu dengan suara batuk, mudah-mudahan manfaat ini tetap tersampaikan. Amin, amin, amin. Saya Faiz Taufik Nawawi mengucapkan terima kasih kepada Akang atas segalanya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di waktu yang lain dengan nasihat-nasihat dan dengan petua-petua dari orang tua kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.